Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Se- Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas basis data yang selanjutnya, yaitu membuat ERD perpustakaan. Nah, sebelumnya saya sudah buat dulu ya untuk tabel-tabel entitasnya dan juga relasinya supaya mempermudah ketika melakukan recording untuk penjelasannya. Jadi kita teman-teman tidak perlu nunggu ngetik satu-satu membuat tabel, maka akan makan waktu yang lama ya. Jadi langsung saja dari gambar yang sudah jadi ini kita akan coba memahaminya ya. Saya akan coba menjelaskan. Pertama untuk di perpustakaan ini saya buatkan 5 tabel entitas, yaitu ada buku, ada anggota perpustakaan, yaitu sebagai orang-orang yang bisa melakukan pinjaman, meminjam, atau melakukan transaksi di sana. Lalu ada petugas perpustakaan, lalu ada tabel peminjaman dan tabel pengembalian. Totalnya ada 5 ya. Oke, untuk eh, peminjamannya, untuk melakukan peminjamannya pertama buku. Jadi kira-kira alurnya seperti ini, buku dan si peminjam atau anggota perpus ini melaporkan dulu ke petugas, lalu petugas buatkan peminjaman ya, buatkan form peminjaman atau ya form peminjaman mungkin lebih tepat. Lalu begitu juga dengan pengembalian. Untuk hubungan antar entitasnya sendiri, untuk relasinya dari buku ke petugas perpus yaitu eh, buku satu buku, apakah satu buku bisa dilayani oleh banyak petugas perpus? Jawabannya tidak ya, karena satu buku cukup dilayani oleh satu petugas perpus. Maka di buku ini, di tabel entitas buku kita tulis dengan one. Lalu apakah satu petugas perpus bisa melayani banyak buku? Jawabannya ya. Jadi satu petugas perpus ini kan bisa melakukan eh, tindakan untuk banyak buku-buku tersebut, buku-buku yang ada di perpustakaan tersebut. Maka relationnya many. Nah, untuk anggota perpus dengan petugas perpus nih. Apakah satu anggota perpus perlu dilayani oleh banyak petugas perpus? Jawabannya tidak, karena satu anggota perpus ya cukup dilayani oleh satu petugas saja di sini. Jadi jawabannya tidak. Maka di sini relationship-nya adalah one. Nah, untuk petugas perpusnya sendiri, apakah satu petugas perpus bisa melayani banyak anggota perpus? Jawabannya ya, karena satu petugas perpustakaan itu bisa melayani beberapa mahasiswa atau beberapa anggota yang akan melakukan transaksi di perpustakaan. Maka untuk relasinya di sini many. Jadi yang antara anggota tabel entitas anggota perpus dan tabel entitas petugas perpus, relationship-nya adalah one to many. Nah, kemudian ketika peminjaman dilakukan, maka terdiri dari anggota perpus yang meminjam buku. Nah, untuk itu di dalam tabel petugas perpus itu dimasukkan primary key dari dua tabel entitas tersebut, yaitu dari buku dan anggota perpus. Maka ditulislah di sini untuk foreign key dari buku dan foreign key dari anggota perpus. Nah, ini foreign key-nya adalah kita panggil dari primary key-nya
buku, dan juga anggota perpus, sehingga di tangan petugas saat ini sudah mengantongi data-data buku dan data-data anggota perpus yang akan melakukan pinjaman. Nah, lalu hubungan antara petugas dan peminjaman, tabel entitas petugas dan tabel entitas peminjaman. Apakah satu peminjaman bisa dilayani oleh banyak petugas? Jawabannya ya tidak perlu, karena satu peminjaman cukup oleh satu petugas. Satu petugas itu sudah cukup untuk melayani sebuah peminjaman. Maka di tabel entitas peminjaman hubungannya adalah one. Nah, sekarang apakah satu petugas perpus bisa melakukan bisa melayani banyak peminjaman, bisa membuat banyak form peminjaman, banyak proses peminjaman? Ya, jawabannya ya. Jadi satu petugas perpus itu bisa melakukan transaksi pembuatan peminjaman ini berkali-kali ya. Maka jawabannya adalah untuk relationship-nya many. Jadi dari peminjaman ke petugas perpus itu one to many. Nah, setelah tadi buku dan anggota perpus data-datanya sudah diterima di petugas perpus, maka petugas perpus membuatkan peminjaman, semacam form peminjaman. Nah, di dalam entitas peminjaman ini, lalu kita masukkanlah foreign key yang diambil dari primary key petugas perpus, di mana di dalam tabel entitas petugas perpus sudah mengantongi data buku dan juga data anggota. Nah, jadi di dalam entitas peminjaman ini sekarang sudah ada ID petugas, ada ID buku, dan juga ID anggota. Maka diselesailah untuk proses peminjaman. Nah, untuk pengembalian juga dilakukan hal yang sama ya. Untuk koneksi relationship antara peminjaman dan pengembalian, yaitu one to one. Karena ya satu kali peminjaman ya maka hanya akan ada satu kali pengembalian. Nah, untuk di tabel pengembaliannya sendiri itu tinggal kita ambil data atau foreign key-nya itu dari primary key-nya peminjaman, di mana di dalam sini tuh udah ada data-data dari ini semua ya. Data-data dari ini semua yang tadi dipinjam itu datanya sudah lengkap di ID peminjaman, di order ID ini. Nah, jadi tinggal dipanggil saja di order di apa? Entitas tabel pengembalian. Nah, nanti di situ muncullah data-data bukunya apa yang dipinjam, buku apa yang dipinjam, terus siapa yang meminjam dan siapa yang menyerahkan peminjaman. Nah, kira-kira kemungkinan menurut saya sudah cukup. Semoga penjelasan tersebut bisa membantu kita teman-teman untuk belajar, dan apabila ada yang salah dari saya, teman-teman bisa koreksi di kolom komentar ya, karena kita di sini sama-sama untuk belajar. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.